yang lagi berkebun anggur, panen anggur. Imam Syafi'i bantuin, kemudian dapat upah beberapa ikat anggur. Dia senang dan ingin ngasih ke gurunya sambil ingin menunjukkan bahwa pendapatnya adalah benar. Datanglah ke Imam Malik, wahai imam, wahai guruku, tuh kan pendapatku benar gitu kan. Sambil ngasih anggur yang akan dikasih ke Imam Malik. Iya benar, tapi pendapat saya juga benar. Tadi habis ngajar saya ngomongin di dalam hati, ya Allah habis ngajar enak banget makan anggur ya. Terus kamu datang bawa anggur gitu. Akhirnya mereka tertawa. Beda dengan zaman sekarang, beda selisih berantem, beda pendapat berantem. Kalau ulama dulu beda pendapat malah senyum, ketawa. Ya. Jadi jamaah sekalian, kita bisa mempraktekkan ilmunya Imam Malik. Untuk ilmunya Imam Syafi'i kita simpan dulu ya, karena setiap hari kita pakai ilmunya Imam Syafi'i. Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu usaha, itu kan ilmunya Imam Syafi'i. Nah, sekarang kita coba berlatih pakai ilmunya Imam Malik. Ya. Di sini berapa hari? 15 hari. Betul. Ya, di Mekah Madinah kita 15 hari. Ada aktivitas dunia nggak? Ini nih rezeki Imam Malik. Nggak apa-apa. Ya, terima Pak. Ambil Pak. Halal. Halal itu ambil itu. Imam Malik. Ustaz saya minta anggur ya, datang kurma Ustaz. Minta anggur dong. Disuruh bagiin, kamu suruh. Bagiin dah. Jajak ke khairon kasiron. Kan minta anggur datang kurma. Imam Malik ini tanpa ada usaha udah ini datang sendiri. Karena kalau Imam Malik kan datangnya anggur, minta anggur datang anggur. Karena ini Imam Luqman ya datangnya minta anggur datang kurma. Tapi benernya datang sendiri rezeki. Luar biasa ya. Kalau Luqman Luqman nih masih di bawah Imam Malik dikit. Imam Maliknya masih tinggi. Nah, kalau Imam Malik kita anggur dapat anggur. Iklan dulu ya. Silakan Bagiin dulu. Ini Tadi Borenta pertanyaannya kalau orangnya susah dicari masih hidup. Kalau orang udah mati gimana dia? Tat gitu. Kalau dipanggil dateng nggak? Bu, kalau orang udah meninggal gimana Bu ya gitu? Kita doain dateng nggak tuh? Datang tadi ituin. Makanya ilmu Imam Syafi'i kita simpan dulu ya. Karena jadi yang benar sekarang Imam Malik. ya, ilmu Imam Malik perlu dilatih terus Bapak Ibu. Dengan cara apa? Menghilangkan perisai, berpikir positif, Pakai nasi kalau mau. kata-kata Enak bang. Kurmanya enak bang. Ngambil kalau kurang banyak Pak, makan kurmanya pakai Nih, nasi. istrinya Pak Dedi itu loh, lihat dong, ngambil banyak istrinya Pak Siapa? Dedi, istrinya Pak Dedi. Oh istri Pak Dedi, orangnya nggak ada. Katanya berdua. Bentar loh, tadi pertanyaan siapa tadi ya? Bu Retno. Bu Fitri. Bu Fitri. Jangannya Bu Fitri tadi. Ya. Iya Pak, Isma mau nanya Pak, Ustaz. Nanyanya apa? Tadi Bu Fitri udah ini belum? Udah tuntas ya? Ini kita doain aja ya. Doain aja yang baik-baik. Kalau emang kontaknya udah nggak ada, udah doain yang baik-baik. Kalau orangnya udah meninggal, lagi, orang bisa yang terjalin lagi silaturahim. Sama orang udah meninggal pun kita doain yang baik-baik. Biar dilapangkan kuburnya, husnul khotimah dan seterusnya. Siapa tahu dia datang kan? Termasuk Bapak Ibu ketika kita hadir di majelis ilmu, selain kita memperhatikan materi yang disampaikan, gak ada salahnya kita saling mendoakan satu sama lain. Ya, karena ketika kita mendoakan orang lain, doa kebaikan itu akan balik lagi kepada kita. Iya boleh dijahit. Kurma kayak anggur. Setengah kilo boleh. Jadi ini kurma datang pas tadi bilang Imam Syafi'i lagi ngajar ya. Imam Malik lagi ngajar, dapat anggur. Subhanallah. Ibu Ratna, mau tanya apa Ibu Jadi Ratna? yang benar rezeki itu datang karena tawakal ya. Tawakal. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal sama Allah, Allah akan cukupkan. Ya. Sama Ustaz nih. Makan dulu Ustaz. Mau pakai nasi nggak Tat? mantap ini. Woi mau pakai nasi nggak? Nggak usah. Ini seger ini, dingin. Dingin. Nah. Enak. Oh iya. Mangga Bang Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja dia pulang.
Apa tuh? Gimana? Pertanyaan apa nggak? Ya, baik. Ya. Siap. Pertanyaannya apa Nah, ini pertanyaan tadi mirip dengan Ibu Fitri. Ya. Jadi kalau emang sudah lost kontak, jadi yang salah siapa? Misalkan kita apa dia? Hah? Itu. Doain yang baik-baik. Ya. Setiap kali sedekah itu niatkan untuk minta kemaafan dari Allah. Ya. Kita yang baik-baik setiap kali sedekah, setiap kali amal soleh, mudah-mudahan dipertemukan dengan orang itu lagi. Bisa terjadi lagi silaturahim. Ya, udah doain yang baik-baik buat dia. Akan didengar Om Seperti itu ya. Suruh guys ya. Ya nggak apa-apa. Ya, meskipun orang itu udah meninggal, doain yang baik-baik aja. Husnul khotimah, lapang kuburnya, seperti itu. Makanya memang yang namanya perisai itu luar biasa pengaruhnya, Bapak Ibu. Nah, pengaruhnya luar biasa. Jadi dulu ada seorang perempuan, dia bekerja di sebuah perusahaan. Ibunya tuh senang banget ngelihat dia tuh bekerja, gitu kan, senang. Kenapa? Ya, suatu ketika dia resign dari kerjaan itu, tapi nggak bilang-bilang sama ibunya, gitu ya. Setelah ibunya tahu, ternyata ibunya seperti kecewa. Ketika seorang ibu kecewa, berarti dia sudah membuat semacam perisai, ya kan? Maka nggak heran setelah itu dia seperti kesulitan dalam hidupnya, ya. Dan perisainya mulai hilang, mulai kembali ketika dia mendatangi ibunya, minta maaf, minta ridho. Ketika sudah clear, alhamdulillah semuanya dipermudah sama Allah. Keajaiban-keajaiban mulai datang. Subhanallah ya. Makanya sama orang tua, subhanallah, jangan pernah bikin masalah sama orang tua. Orang tua, mertua juga sama. Mertua adalah orang tua. Ya. Bedanya kalau mertua, orang tua karena perkawinan, kalau orang tua karena nasab. Ya. Jadi nasab itu ada apa, orang tua itu ada yang karena nasab, ada yang karena perkawinan. Dan satu lagi ada yang karena ilmu. Contoh guru. Misal kita punya guru, ya, guru kajian, guru ngaji, itu orang tua juga, tapi orang tua secara ilmu, yang disebut dengan sanad, gitu ya. Kalau orang tua kita ngajarin kita makan, minum, berbicara, ya, kalau guru mengajarkan agar kita bisa selamat di akhirat. Semuanya orang tua. Maka jangan pernah menyakiti hati orang tua, hati guru, dan paling penting mengecewakan Allah dan Rasulnya. Nah ini kalau kita sudah mengecewakan Allah dan Rasulnya, orang tua dan hamba-hamba Allah, umat Rasulullah, itu kita udah bikin perisai. Kalau sudah ada perisai berarti udah terhalang semuanya. Dan itu akan hilang dengan taubat, dengan silaturahim. Makanya ada hadis silaturahim, keutamaan silaturahim itu adalah melapangkan apa? Rizki dan memperpanjang umur. Makanya orang yang rajin silaturahim umurnya panjang, urusannya dipermudah. Makanya niatkan kita ngumpul di sini adalah untuk silaturahim. Selain untuk menuntut ilmu juga untuk silaturahim, menyatukan hati, gitu ya. Seperti itu. Cukup. Ibu, ada lagi yang sulit? Tanya Bu, apa lagi? Cukup. Agak sulit. Ada lagi Bu? Ada lagi. Bu, ibu kalau udah ngunyah nih lupa nih. Ibu, ada lagi yang mau nanya nggak? Cukup. Oh enggak, karena hari ini Ustaz dapat rezeki 10 real kita gratiskan. Nah, ya, gitu sekarang dibalik kan. Oh, dia kurma. Kurma dia. Iya, iya. Yang bertanya dapat topi Ustaz. Mau nanya? Adek mau nanya nggak? Bagaimana cara pilih suami kayak Pak Ustadz gitu? Tanya lagi. Pertanyaan nih dari Taisma terkait law of Projection. ya projection. Misalnya nih Ustadz ya kan, si Taisma kan sedang berhalangan ya. Soalnya kita udah usaha gitu, minum obat, terus udah pokoknya semua usaha dan supaya ibadahnya itu di sini maksimal. Tapi ternyata kan masih belum juga tuh Ustadz ya, masih belum bersih juga, bersuci.
pas kiri ya pas